di kota Depok, Jawa Barat, itu ada jalan namanya Jalan Siliwangi. Jadi Jalan Siliwangi itu dekat Jalan Raya Margonda lah, di daerah Depok dekat ke arah Citayam lah. Nah di Jalan Siliwangi itu ada sebuah rumah makan. Dulunya sebelum jadi rumah makan, tempat itu tuh sebuah rumah yang menyimpan cerita yang cukup gelap. Yang akan gue ceritain sekarang ini. Nah cerita ini tuh gue dapet dari teman gue, sebut aja Helmi namanya. Kejadiannya di tahun 2011. Si Helmi ini diajakin sama kenalannya lah, yang mana dulunya sering dia ngasih kerjaan juga. Si bosnya ini ngajak buat bikin bisnis travel agent. Nah mereka bikin bisnis ini bertiga. Ada si Helmi, terus namanya Ata yang jadi bosnya ini, sama Rinto. Nah si Ata ini ya kalau lu bayangin dia lebih senior lah dibanding Helmi sama si Rinto. Jadi dia bosnya, dia kayak dia yang punya duit juga. Nah dan si Ata ini punya satu properti di Jalan Siliwangi, rumah 1 lantai, cukup luas dan udah lama gak dipakai. Rumah ini tuh peninggalan kakeknya. Nah mereka manfaatin ruangan-ruangan yang ada di rumah itu, tapi emang ada satu ruangan yang mereka tuh nggak pakai sama sekali dan mereka nggak sentuh. Ruangan yang nggak dipakai ini posisinya tuh ada di sebelah ruangan yang mereka nanti mau pakai jadi ruang meeting. Oke. Nah mulailah tuh mereka hari pertama ngebangun kantor ini, mereka beres-beres rumah dong, karena tadi kan gue bilang rumahnya udah nggak pernah dipakai gitu kan, jadi kotor, berdebu segala macem. Mereka beres-beres termasuk ngecat juga, ngecat tembok. Nah mereka ngerjain tuh bertiga, ngecat tembok segala macem, sampai akhirnya jam 11 malam itu ngecat belum kelar. Nah Helmi ngomong dong, gimana nih udah jam 11 malam, besok nih cat harusnya udah kelar karena kita mau masukin barang. Nah terus Rinto ngomong, udah bang, gue yang kelarin aja sendiri. Bang Helmi sama bos Ata cabut aja. Tuh ya udahlah, akhirnya Ata dan Helmi cabut. Rinto berarti sendirian di rumah? Rinto sendirian ngecat. Udah tuh. Nah besokannya Helmi sama Ata datang ke kantor. Mereka datang masuk ke rumah, ternyata pas mereka lihat ini cat belum beres. Barang-barangnya masih tergeletak kayak kemarin, kaleng-kaleng juga masih kebuka. Terus si Rinto nggak ada. Bingung dong, mana nih si Rinto, kok ini belum beres, masih ada bagian yang belum dicat, barang-barang juga masih berserakan. Ditelepon lah Rinto, ditelepon nggak ngangkat. Sekitar jam 11-an siang lah, akhirnya si Rinto dateng. Ditanya dong, Tok, lu kemana? Kok ini belum selesai catnya? Kok lu tinggalin gini aja nggak beres gitu kan? Si Rinto akhirnya cerita, iya bang, sorry banget, gue tadi malam mau ngelarin sebenarnya, tapi gue takut. Ceritanya dong sama Helmi, hah takut kenapa? Nah di situ Rinto cerita, jadi di tengah-tengah dia lagi ngecat tuh, sekitar jam 12-an malam, di tengah malam itu dia lagi sendiri, tiba-tiba dia dengar ada kayak suara hentakan kaki gitu loh, kayak duk duk duk. Nah padahal kan di situ dia posisinya sendiri kan, tengah malam gitu kan. Ya udah akhirnya dia mikir, oh mungkin gue salah dengar kali. Terus dia lanjut lagi ngecat. Dia lanjut ngecat, tiba-tiba dia dengar lagi tuh suaranya tuh duk 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 duk. Dia coba dengerin lagi kan, suaranya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya dia coba nyari tuh, ini suara dari mana? Kok ada suara hentakan kaki, padahal kan gue sendiri gitu kan. Dia coba cari sumber suaranya. Semakin dia ikutin, ternyata dia sampai tuh, oh suaranya muncul dari ruangan yang nggak dipakai, yang nggak disentuh sama sekali. Di situ ruangannya tuh masih ketutup. Dia coba dengerin lagi, masih ada suaranya, duk 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 duk. Dia tahu tuh suaranya emang pasti ada di dalam ruangan itu, cuman siapa nggak tahu kan. Akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngebuka pintu itu. Dia buka pelan-pelan pintunya. Terus lu tahu apa yang dia lihat? Apaan? Dia lihat di ruangan itu ada pocong loncat-loncat. Anjing. Dari situ si Rinto langsung cabut, dia lari. Nah itu dia yang bikin si Rinto tuh nggak ngelarin kerjaannya dia. Udah diceritain kayak gitu, si bosnya si Ata malah bilang, ya itu mah lu emang jarang sholat aja kali Toh. Si Ata nih kayak ngedinai gitu. Udah kan. Terus semenjak kejadian itu, akhirnya ruangan yang mereka nggak pakai tadi, yang ada si pocongnya itu tuh akhirnya dikunci. Dan emang mereka tetap gak nyentuh sama sekali. Udah tuh, itu baru kejadian pertama. Nah ada satu hari di situ tuh kondisinya mereka kerja lembur, tapi si kerjaannya Ata udah beres, si bos Ata udah beres.
si Helmi belum beres. Nah, karena di rumahnya Helmi ini nggak ada internet, akhirnya Helmi harus lembur sendiri. Di zaman itu tuh, karena kan tahun 2011 mungkin belum banyak orang yang di rumahnya punya internet gitu kan. Makanya kayak ya gue nggak bisa ngelarin kerjaan gue di rumah, gue harus ngelarin di kantor gue gitu kan. Udah tuh dia kerja lembur sendirian. Sekitar jam 11-an malam dia ingat, oh gue belum sholat isya. Ya udah akhirnya dia sholat lah di ruangan kerjanya dia. Dia ambil wudhu, dia gelar sejadah, dia sholat. Mulai nih, Allahu Akbar. Tiba-tiba pas dia lagi sholat, lagi berdiri itu, lehernya dia tuh kayak ditiupin gitu. Kayak dingin di lehernya gitu. Lu tahu kan kalau ditiupin gitu. Iya. Terus dia masih coba fokus di situ. Dia positive thinking segala macam. Dia coba sholat yang khusyuk. Dia ruku. Terus habis ruku dia berdiri lagi. Tiba-tiba dari samping kupingnya ada yang ngetawain dia. Anjing. Terus di situ dia udah nggak bisa fokus lagi kan. Iya. Dia langsung buru-buru kelarin sholat. Dia tutup pintu ruangan kerjanya. Dia balik lagi kerja di mejanya. Dia coba kerja sambil fokus, sambil dia ngidupin lagu biar dia nggak takut. Dia kencengin tuh lagunya. Pas lagi di tengah-tengah dia kerja tengah malam itu, tiba-tiba pintu ruangan dia yang dia tutup tadi itu kebuka pelan. Muncul kepala cewek Astagfirullahaladzim. ngintipin dia. Mukanya pucet. Lama-lama kepalanya makin muncul. Lehernya panjang, rambutnya panjang jatuh ke bawah. Ngetawain dia kenceng. Hihihihi. Di situ Helmi langsung teriak, dia zikir, dia astagfirullahaladzim, dia zikir sambil merem, dia gemeteran banget. Dia panik banget. Sampai gak lama dia coba belekin matanya. Dia coba buka mata, tiba-tiba hilang tuh pala. Dari situ dia punya kesempatan, udah gue harus balik, gue cabut. Akhirnya dia beres-beresin data-datanya dia, bodo amat, dia gak peduli sama kerjaannya, dia cabut lah pulang. Besokannya pas mereka udah pada kumpul di kantor, akhirnya Helmi ngasih tau lah, dikonfront ke Atta. Ini sebenarnya rumah ini tuh ada apa sih bos gitu kan. Karena kayak ya ini kan rumahnya Atta kan. Terus sebelumnya udah ada kejadian Rinto liat pocong. Terus kemarin malamnya dia ngeliat ya dia ditampakin sama cewek gitu. Bingung dong Helmi kenapa. Nah si Atta ngomong, nggak ada kok, gue nggak lihat apa-apa. Dan emang nggak ada apa-apa. Ini cuma rumah kosong yang udah lama nggak ditempatin aja, makanya gue jadiin ini kantor. Karena kayak ya dia ngerasa ini properti yang sayang untuk gak dipakai gitu loh. Abis itu Atta ngomong, ah lu semua halu kali, nggak ada yang kayak gitu-gituan. Nah di situ Helmi udah mulai kesel, dia bilang, ya udah kalau lo nggak percaya gini aja deh, malam ini kita lembur, jangan ada yang pulang ya. Setujulah tuh mereka bertiga, akhirnya malam itu lembur. Nah mereka lembur kerja di ruangan meeting yang samping ruangan kosong tadi. Itu tuh sekitar jam 11-an malam. Mereka lagi asik kerja gitu kan. Tiba-tiba dalam keheningan itu mereka dengar kayak ada suara bola jatuh terus ngeglinding dari ruangan sebelah ke arah ruangan mereka. Jadi kayak tik 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 tik. Ya mereka semua langsung refleks ngelihat ke arah pintu ruangan mereka yang kebuka. Kayak lu udah tahu nih bolanya dari mana, terus lu nungguin bola itu lewat di depan lo. Tiba-tiba pas mereka semua bertiga udah ngelihat ke arah pintu dan bolanya makin dekat, ternyata lu tahu apa yang mereka lihat? Apa? Ternyata yang ngegelinding itu bukan bola. Terus? Tapi yang ngegelinding tuh kepala orang, rambutnya berantakan, matanya melotot, mulutnya mangap, ngegelinding lewatin ruangan mereka. Tiga-tiganya ngeliat deh. Tiga-tiganya ngelihat. Wah di situ mereka langsung lari selari-larinya. Mereka ngibrit keluar rumah. Sampai di depan rumah tuh mereka tutup pintunya. Mereka udah ngos-ngosan. Di situ Helmi marah tuh. Udah lihat kan lu bos? Dia ngomong ke Atta. Udah lihat kan lu bos? Ini sebenarnya rumah apa sih? Akhirnya di situ Atta ngaku. Kan awalnya gue ceritain kan tadi, ini tuh rumah peninggalan kakeknya. Nah yang Atta nggak ceritain adalah kalau dulu kakeknya itu ngelakuin praktek pesugihan. Dan kakeknya itu praktek pesugihannya di dalam ruangan yang nggak disentuh tadi. Si kakek ini ngelakuin pesugihan dan dia kerjasama sama iblis. Nah rumah itu nggak ditempatin lagi karena kakeknya tuh meninggal di ruangan itu. Dan meninggalnya tuh nggak wajar gara-gara si kakek ini dijadiin tumbal sama iblis-iblis dan setan-setan peliharaannya. Karena kayak si kakek ini udah tua dan kakek ini tuh nggak kuat lagi buat dalam tanda kutip ngasih makan dan
ngurusin dan kayak melihara